Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Bunda-Bunda dan teman-teman sudah tepat waktu ya join di kegiatan kita hari ini. Hari ini kita rencananya akan melaksanakan kegiatan tinta. Tinta itu ya kita mau bikin pelatihan kecil ya, pelatihan sederhana tentang bagaimana menulis artikel. Sebenarnya kegiatan ini dimaksudkan untuk terutamanya itu bunda-bunda yang ada di Aisyah karena kita sedang milad ya dengan milad ke 108 pimpinan Aisyah. Jadi diharapkan setiap tingkatan ya, setiap jenjang dari pusat sampai ke ranting itu membuat acara untuk gebiar milad. Kemudian mungkin majelis dan lembaganya juga kalau di setiap tingkatan tadi di setiap jenjangnya bisa melaksanakan kegiatan untuk gebiar milad tadi. Tetapi bukan cuma sekedar melaksanakan kegiatan. Diharapkan juga melakukan publikasi gitu ya, melakukan kegiatan untuk syiar gitu eh, kepada masyarakat yang lebih luas supaya lebih terasa kebermanfaatannya kegiatan-kegiatan Bunda-Bunda Aisyah. Namun untuk kali ini kita buka kegiatannya juga untuk masyarakat umum. Karena kita menyelenggarakannya bersama dengan FKM UMJ, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi teman-teman mahasiswa ini banyak juga yang bergabung, kemudian juga dari masyarakat yang lain. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas eh, kehadiran teman-teman semua. Baik, teman-teman sambil menunggu, mudah-mudahan nanti Pak Gilang dan Ibu Erni masuk ya. Saya akan langsung mulai eh, materinya. Nah, materinya sudah disiapkan, tapi sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu banyak ya materinya. Saya harapkan sih kita diskusi sekitar 15 menit gitu ya. Nanti kita langsung praktek-praktek saja. Mohon izin Bunda dan teman-teman. Ini adalah kegiatan kita ya kali ini. Namanya ya judulnya Tinta Aisyah, Training Inspiratif Tulis Artikel. Disingkat jadi Tinta gitu ya. Kemudian kita tambahkan mudah-mudahan dari sini menjadi cikal bakal untuk menjadi gerakan Aisyah penulis ya Bunda. Kalau kita laksanakan secara konsisten gitu ya. Baik. Nah, kenapa sih kita mulai dari selalu ya, mengapa kita perlu menulis? Nah, Bunda dan teman-teman, kita tahu ya bahwa setiap nabi itu punya mukjizat gitu ya. Kadang-kadang tuh orang suka membandingkan ya, nabinya orang Nasrani, nabinya atau bahkan ada yang diangkat jadi Tuhan gitu kalau di mereka ya. Nabi-nabinya Yahudi misalnya gitu ya. Itu kelihatannya tuh hebat-hebat mukjizatnya gitu ya. Nabi Musa bisa membelah lautan gitu ya. Tongkatnya Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular gitu ya. Kemudian Nabi Isa misalnya bisa menyembuhkan orang sakit hanya dengan usapan ya, dengan sentuhan gitu ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan mukjizatnya Nabi Muhammad ini apa gitu ya. Nah, salah satunya yang kita ketahui adalah Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran itu bukan bukan tulisan tangannya Rasulullah, tapi merupakan kalam ilahi.
Tapi tulisan Al-Quran itu dijaga gitu ya. Allah yang menjaganya. Sehingga nanti sampai mudah-mudahan ya kita menjadi termasuk di antara orang-orang yang ikut menjaga ya. Jadi kesannya itu seperti kok hanya tulisan gitu ya. Padahal kalau kita perhatikan mukjizat yang lain itu kalau dia bentuknya peristiwa atau benda itu bisa apa? Dalam tanda petik menghilang gitu ya. Tidak ada lagi, kita tidak bisa melihat lagi bendanya itu seperti apa. Bagaimana sih dulu Nabi Musa membelah lautan itu kayaknya kita hanya bisa mungkin membayangkan. Walaupun kita meyakini bahwa itu benar-benar terjadi gitu. Tetapi kita tidak bisa langsung merasakan. Nah, beda dengan kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu ya, kalamnya Allah yang dituliskan itu kita masih bisa melihat dan setiap kali kita membaca Al-Qur'an itu biasanya akan muncul perasaan-perasaan gitu ya, hikmah-hikmah yang walaupun kita berulang-ulang membaca Al-Qur'an itu bisa berbeda tuh rasanya gitu. Kira-kira seperti itu ya salah satunya juga. Nah, kalau untuk kita sendiri, menulis itu memberi kesempatan orang untuk mengingat ya meninggalkan kenangan gitu ya, kenangan baik ya, ingatan-ingatan indah gitu ya. Kemudian menelaah. Nah, menulis ini lebih dari sekedar berbicara. Kadang-kadang kita kalau berbicara itu spontan gitu ya. Tapi kalau menulis biasanya orang melakukan penelaahan dulu, tidak langsung serta-merta menuliskan sesuatu gitu. Kemudian juga bisa berupa peniruan ya, bisa meniru, bahkan bisa juga memperbaiki sesuatu yang awalnya kurang tepat, misalnya kita bisa perbaiki ya dengan apa? Dengan menulis tadi. Yang apa istilahnya saya di sini menggunakan istilah mukjizatnya berpikir. Jadi buat kita sebagai orang Islam gitu ya punya juga kewajiban untuk berdakwah gitu kan ya. Nah ini temanya kemarin dibuatkannya bagus tuh sama FKM bahwa menulis itu menjadi amal jariah kita. Jadi nanti pada saat kita sudah meninggalkan dunia ya, mudah-mudahan apa yang kita tulis itu bisa menjadi amal jariah gitu ya. Kan kalau kita memahami umur gitu ya, keberkahan umur kita itu salah satunya ya orang yang beruntung itu ya orang yang bukan sekedar punya harta banyak tetapi ketika umurnya sudah selesai sudah habis tetapi amalannya itu masih ada tambahan catatannya gitu. Kemudian buat kita sendiri juga membantu refleksi refleksi apa yang ingin kita sampaikan dari ide ya atau gagasan kita dan perasaan kita ya dia menjadi penyeimbang ya untuk mempertahankan situasi kesehatan mental kita. Sebagai manusia kita tentu memiliki eh, pikiran dan perasaan gitu. Nah, ada orang-orang tertentu yang kalau dia memendam pikiran dan perasaannya itu seorang diri itu menjadi beban gitu ya. Dia perlu dialirkan ya, seperti halnya energi ya. Kita bisa mengalirkannya kalau ide dan gagasan atau perasaan tadi kita bisa menuliskannya, mengekspresikannya dengan tulisan gitu. Kemudian Bunda dan teman-teman juga bisa tadi itu ya meninggalkan kenangan indah ya, warisan yang memberi manfaat jangka panjang. Buat saya pribadi, ini karena anak-anak kita itu generasi yang em, sudah digital native gitu istilahnya ya, sudah sangat bergantung pada gadget, maka itu menjadi salah satu cara juga buat saya untuk menguatkan ikatan dengan anak gitu. Apalagi kalau anak-anak kita yang jauh ya. Saya kemarin itu mengalami eh, anak yang misalnya mondok gitu ya. Mondoknya tuh di kota yang jauh, kita nggak bisa tengokin setiap bulan misalnya gitu ya. Jadi mungkin bertemunya itu setahun sekali atau bahkan 2 tahun sekali gitu ya. Nah, nanti ada media-media nih yang bisa kita manfaatkan dengan apa semampu kita gitu ya, sesuai dengan kapasitas kita untuk mengikat perasaan kita dengan keluarga terdekat kita, apalagi anak-anak kita. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika saya membaca ya respons dari bunda-bunda semua ya, bagaimana sih ada yang permasalahannya ya.
ketika mau mulai menulis itu apa permasalahannya. Salah satunya itu ini, ide ya, mencari ide untuk menulis gitu. Kayaknya kok susah gitu ya. Namun sesungguhnya sekali lagi tadi kita sudah bahas ya bahwa sebenarnya perasaan kita saja itu bisa kita tuliskan. Ya, kalau lagi capek tulis tentang bagaimana kita merawat diri sendiri gitu. Terus kalau kita lagi mendapatkan sesuatu yang kita anggap sebagai karunia atau bahkan sebaliknya, kalau kita lagi merasa sedih juga sebenarnya nggak apa-apa. Itu adalah sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya gitu ya, bisa kita tuliskan. Kemudian perasaan-perasaan yang mungkin bisa saja meledak gitu ya, rasa marah, rasa kecewa gitu ya, rasa sedih gitu ya. Apapun yang kita rasakan itu bisa kita ekspresikan melalui tulisan kita gitu ya. Itu yang dari dalam diri kita sendiri. Kalau yang dari luar, kita bisa lihat, kita bisa dengar ya, berita misalnya, kita bisa baca kalau lagi scroll-scroll gitu ya. Kalau lagi nonton berita tentang misalnya kalau di Bekasi sekarang lagi ada kasus itu ya, banyak banget nih kasusnya di Bekasi. Salah satunya misalnya anak eh, kelas 2 SD yang melakukan kekerasan kepada adik kelasnya. Dan itu dilakukannya di ruang publik. Yang saya lihat di berita itu di sekitar eh, kantor RT atau RW gitu ya, pos gitu ya, pos atau kantor gitu. Jadi itu sebenarnya ruang yang harusnya kita jaga bersama, tapi kok bisa gitu ya anak-anak melakukan hal demikian dan kejadiannya berulang. Misalnya, nah keresahan ini bisa kita tuliskan. Kalau jurnalis itu sebenarnya mereka merasa bahwa apa yang mereka tulis itu sesuatu yang negatif gitu ya, misalnya di berita-berita kriminal, berita perang itu memunculkan trauma atau bahkan mengakibatkan orang lain meniru perilaku tersebut. Nah, kita bisa menulis yang mengangkat dari sisi yang positifnya. Kita jadi pengingat buat kita bagaimana kita harusnya menjaga, kita saling menjaga anak-anak kita, tetangga dan seterusnya. Gitu ya. Jadi bisa tuh kita angkat opini pribadi dari berita. Kalau dengar ceramah atau podcast yang bagus-bagus gitu ya, kembangkan jadi insight atau tulisan. Start dari satu kalimat saja. Ya. Kemudian nonton film, baca buku. Nah, kita bisa mengulas dari sudut pandang unik kita sendiri. Kalau kita punya point of view yang berbeda. Nah, kemudian bisa juga dari pertanyaan ya dari grup. Kita punya banyak grup ya, biasanya tuh di WhatsApp misalnya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh mengeluhkan ya, banyak banget grupnya gitu ya. Dibikin HP-nya jadi lemot gitu. Nah, sekarang kita ganti. Dari grup itu kita dapat kemanfaatan apa? Kalau ada orang yang bertanya, kemudian ada orang lain yang menjawab. Nah, ini bisa tuh jadi ide untuk menulis. Gitu. Saya kalau dimasukkan atau ikut dalam grup grup WhatsApp seperti tadi itu saya ambil kemanfaatannya seperti itu. Nanti kita kirim ke grup yang sama tadi, misalnya pertanyaan dan jawabannya sudah kita ramu dalam bentuk tulisan, kita kirim kembali, nanti mereka akan merespons. Gitu ya. Kemudian kalau kita ketemu momen atau tren, gitu ya, ada apa hari-hari spesial gitu ya, sebentar lagi kita menghadapi Muharram setelah kemarin kita kurban ya, baru selesai hari tasyrik, nah, mungkin bisa menulis sesuatu ya. Kalau lagi hari lansia bisa angkat diri kita sendiri atau mungkin orang tua kita gitu ya, dan seterusnya. Mohon izin, saya minum sebentar. Oke, kemudian kita mau mulai menulis. Ada juga yang punya kesulitan. Udah ada ide nih, mulainya dari mana gitu ya. Nah, saya tanya lagi nih kepada bunda-bunda, apa modal kita gitu ya? Apakah ada misalnya foto, foto apapun bisa digunakan. Atau mungkin flyer itu bisa.
Iya, mohon maaf Bapak Ibu, sebentar koneksinya kurang stabil ya. Dari pembicara kita sebentar Bapak Ibu. Ya, Bu Ade sudah 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 bisa Bu Ade? Suaranya ya sudah. Sorry ya, batuk. Ya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ya. Jadi modal apapun Bunda itu bisa kita gunakan ya untuk alat misalnya laptop itu menjadi apa? Kalau kita bisa Dok, minta ditepuk punggungnya dari belakang, dok, sama depan. Oh, iya. Bu Ade, saya ke atas sebentar Bu Ade. baik. Kita lanjutkan ya Bun. Oke, kalau kita sudah punya apa modal tadi ya, apapun itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, masalahnya kalau belum punya akun gimana? Yuk kita bisa bikin akunnya dan itu gampang ya, sederhana sekali cara membuatnya. Nanti kita bisa contohkan. Kemudian yuk, nah selanjutnya kita akan mulai menulis. Nah, kemudian kita menulisnya itu bisa dengan kalau merasa kesulitan ya menulis sendiri, kita bisa memanfaatkan AI ya. Ada orang yang bilang, apakah kita mau bertanding nih sama AI? Nah, kalau saya sih daripada bertanding, lebih baik kita bersanding gitu ya. Jadi kita memanfaatkan eh, apa namanya AI itu sesuai dengan maunya kita. Nah, tapi kita harus hati-hati. Ya, kalau kita mau menggunakan AI itu kita harus eh, benar-benar menguasai apa yang ingin kita tulis gitu ya. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah berikan perintah kepada AI itu, gitu ya. Kalau ada foto itu kita bisa upload juga di AI-nya, gitu ya. Kemudian kita sudah mulai bisa minta dia untuk menulis misalnya gitu ya. Kalau kita merasa bahwa tulisan kita itu tidak cukup bermodalkan opini tadi ya, maka kita tambahkan dengan data dan kasus. Kemudian sebelum kita tayangkan kita cek lagi tuh datanya. Ya, data. Kalau ada validator kita cek lagi apakah data kita itu sudah benar, sudah tepat. Kemudian cara apa gaya kita menulis itu bisa kita sesuaikan. Kemudian juga kalau untuk bentuknya caption juga kita bisa tambahkan hashtag gitu ya. Lalu kita sudah langsung bisa posting.
Nah, setelah itu kita akan cek hasilnya, apakah ada komentar, ada yang suka, misalnya gitu ya, ada yang share, ada yang save gitu ya, ada yang nonton dengan komentar nonton itu dia akan ada nilainya. Kira-kira seperti itu. Demikian materinya Bunda-Bunda. Selanjutnya kita akan langsung latihan mulai menulis. Nah, siapa nih di antara Bunda-Bunda? Saya tanya dulu, adakah yang mau mulai nih sekarang? Ada yang sudah siap dengan modalnya? Mbak Dok, Ade, bagaimana? dok, nanti materinya dikasih kan ya dok ya? Iya, dikasih Bun. Oh ya, Tenang aja, nanti dikasih. ya. Dok, saya izin nih lewat HP ya dok. Saya ganti ini ya dok. Soalnya ini ada tamu dok mendadak dari Kementerian Kesehatan. Ya dok, izin dok. Silakan. Nah, ini link materinya sudah saya sampaikan ya. Bunda Huriati mau coba bikin? Mau bikin apa Bunda? Belum nih. Lola banget ininya, Mbak. Bunda kemarin itu kan ada foto-foto apa namanya eh menanam ya, yang Aisyah menanam. Kayaknya Bunda menang deh tuh itu Jakarta Utara ya. Ya, Siapa tuh yang pemenangnya? menanam Mm-mm. itu mesti cari lagi. Yang ada di grup Utara. katanya itu sudah ada tuh. Itu bisa tuh dibikin artikel misalnya gitu. Atau mungkin kalau bentuknya posting di Instagram itu bisa langsung diedit aja kan bisa. Kalau nggak mau ngedit juga nggak apa-apa bisa langsung di up aja gitu. Iya. Jadi Berarti kalau posting gambar dulu, baru kalimat-kalimat ya. ya betul. Atau ini Pak Gilang sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih contoh dulu kali ya, bagaimana cara memanfaatkan AI-nya itu. Oke, nah ini AI-nya yang saya gunakan sementara ini masih ChatGPT. Apakah sudah muncul? Contoh kita ambil foto ya, kita ambil foto, hmm, foto kegiatan kita deh. Foto BA kemarin. Boleh, Itu boleh. berarti kita langsung praktek pakai Canva ini. Oh, enggak sih kalau kalau bukan bukan menggunakan Canva, Bun. Kalau saya untuk apa membuat artikel ya, Bunda tergantung nih, Bunda mau bikin Ah, artikel atau tayangan di ah. apa namanya Instagram misalnya gitu, postingan di Instagram. Saya kasih Oh, contoh yang kalau bikin artikel ya, saya kasih contoh yang bikin artikel. Saya mau copy mau artikel aja. contoh ya, contoh artikel. Bunda Nunung mau bikin Mm. artikel ya, nah saya copy nih gambar nih, Artikel ya. ya saya copy gambar ini, kemudian saya masukkan ke ChatGPT, Ctrl V. Itu langsung muncul tuh di ChatGPT, dia langsung ngebaca. Kemudian saya kasih perintah ya, buat artikel. Terus enter. Nah, dia langsung bikin, Bun. Oh gitu. AI-nya langsung bikin. Kita nggak perlu masukin data misalnya kejadian itu ada di tanggal sekian tempat di sini gitu misalnya lokasinya di mana gitu kita nggak perlu ngasih itu. Dia Dia udah membaca tahu. sendiri, Bun. Jadi di sini kan udah ada nih Oh, kegiatan kita apa. Kalau kita oh ya bentuk ya ya. foto yang udah ada penjelasan, dia langsung membaca data itu Itu baca sendiri. Oh. menjadi Kalau artikel. nggak ada, Kalau kalau nggak, misalnya gambarnya itu cuman gambar kegiatan, misalnya nih kemarin ya kurban, kita nah, cuman pemotongan aja kan dia situ tanggal lokasi kan nggak ada tuh, ada. itu harus kita masukin. Betul, betul. Kita jelaskan itu kegiatan apa. Mana ya contoh lain? Oh. Tapi ChatGPT itu Mbak ya, harus harus rinci ya untuk membuat artikel yang ini.
Kalau Kalau hanya gambar saja, biasanya mintanya lebih Berkas aku rinci kemarin udah yang di gitu. situ. kalau di sini saya cuma bikin, nah ini perintahnya cuma buat Nah, kan itu tercampur Mei, tercampur Juni. Enggak, itu Juni bukan. ya, jadi bisa Itu langsung berkas Juni kan? dia buatkan. Tapi kalau kita merasa ini nggak cocok nih, misalnya ya, saya mau apa misalnya kasih data tentang apa perilaku menulis gitu, misalnya gitu ya. Nanti artikelnya itu ditambahkan sama dia. Nah, data dan fakta tentang perilaku menulis khususnya di Indonesia. Nah, dia tambahkan di sini, Bun. Oh, minat bacanya tinggi, minat menulisnya rendah. Wow, saya baru tahu nih ternyata dari 1.000 orang hanya satu yang benar-benar punya minat baca serius. Akibatnya apa? Menulisnya juga Betul banget itu. parah banget ya, Bun. Ini Menulisnya juga kurang. Nah, itulah kita. Iya, itulah kita. Ya, itulah kita. Maksudnya jangan sampai kita nih terbawa ya sama zaman yang demikian gitu. Tadi malam saya dengar Iya, iya. informasi tentang brain rot, kebusukan otak gitu kan. Sebenarnya bukan otaknya yang busuk Mm-mm. kan, bukan maksudnya bukan organ otaknya yang busuk, tetapi kita tuh nggak terbiasa berpikir. Isinya, Iya, jadi fungsi isinya. berpikirnya yang sudah tidak digunakan. Kalau nggak dipakai ya nanti otaknya hilang gitu, ya kan? Nggak akan Mm-mm. kekurangan gitu. Iya, betul, Nggak betul. ada otaknya lah. Jadi apa bedanya kita dengan makhluk yang lain gitu kan? Kita itu manusia Mm-mm. apa kekuatannya ada di situ gitu. Nah, ini contohnya kalau Mm-mm. mau bikin artikel. Kemudian bunda-bunda ceritanya nih, ini bisa diperintah apapun. Jadi misalnya dibikin ganti gaya kalau saya misalnya minta gaya santuy. Dia ngerti bahasa-bahasa slang itu dia ngerti. Gaya santai maksudnya ya. Jadi Mm. gaya non formal, Mm-mm. gaya itu kita pakai bahasa apa aja itu dia ngerti. Gaya santuy. Mm-mm. Nah, sekarang dia bikin artikel yang dimodifikasi. Hmm. Bagus nggak tulisannya? Tulisannya si AI ya, tapi kan kita yang perintah. Ini ini bagus sih ya, bagus. Maksudnya kalau saya kan memulainya dari mana kan bingung itu. Kata-katanya mau ngambilnya dari mana. Kalau dari sini kan kita tinggal ngedit ya. Kalau kita Nah, nggak oke. suka, Nah, kita bisa sekarang hapus-hapusin itu sesuai dengan kemauan kita gitu ya. betul, Maksudnya betul. dia malah me- membangkitkan, apa ya, menginspirasi kita untuk wah ini nggak ada ini ditambahin atau ini dihilangkan atau ini dikurangin begitu ya. Betul, dia kasih ini, dia kasih apa namanya? Saran, dia kasih saran juga. Dia Hmm. menawarkan apa nih? Kayak gini terakhir nih ya, jika Anda ingin artikel final yang sudah dimasukkan bagian data ini bisa digabungkan. Jadi dia menawarkan bantuannya gitu, Bun. Hmm. Sekarang kalau misalnya kita nggak punya modal apa-apa, kita bikin ya new chat, saya nggak punya modal apa-apa. Terus misalnya saya tulis misalnya saya sedih misalnya gitu ya. Hmm. 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 Ceritanya kita mau curhat sama dia ya. Nah, dia mau dengerin. Hmm. Kita sedihnya karena apa? Misalnya apa? Eh, lagi sakit batuk gitu ya. Sakit batuk, suara parau. Gak bisa jadi narsum. Nelan. Misalnya, nggak bisa apa, Bun? Nggak bisa jalan. Nggak bisa Nggak jalan-jalan. bisa nelan sakit. Nah, nggak bisa Sakit. jalan-jalan. Oke. Nggak bisa jalan. Hmm. Duh. Nah, oh dia nanya nih.
Hmm. Kasih saran kan? Minum Nah, air habis dia hangat, kasih saran kita istirahat. bilang bikin artikel. Habis kita curhat suruh dia bikin artikel. Wah, boleh banget. Hmm, 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 Dia tanya hmm, tuh temanya hmm. apa. Temanya apa, kayaknya apa, Gitu, panjang. udah tinggal kita jawab. Gitu. Bisa sekarang, Hmm. Bun? Gampang ya? Gampang, gampang, gampang. Gampang, gampang. Tinggal Ayo. lihat, tinggal Berarti lihat tinggal memulainya aja. plus klik gitu aja itu ya untuk ini ya. Yang Betul. penting dari ini ada infonya yang kita mau gitu. Betul. Kita tinggal curhat di situ kita mau bikin apa. Nah, gimana kalau Mm-mm. misalnya saya cuma punya punya foto, saya maunya nggak usah artikel, bikinnya postingan di Instagram misalnya nih. Ini contoh ya, postingan di Instagram ini kan macam-macam ya. Nah, di Mm-mm, Instagram mm-mm. itu kan dia ada tulisannya nih kayak gini nih, pendek ya, pendek nih tulisannya. Iya, Jadi kita minta versi versi pendek, namanya caption. versi kita. Ya, versi kita tapi yang Oh. pendek. Jadi bikin namanya caption, caption gitu ya, caption dan hashtag namanya. Ini kalau orang yang biasa scroll-scroll Instagram, TikTok itu udah pada tahu ya. Bikin caption dan hashtag tadi, artikel yang tadi, kita ganti formatnya. Nah, dia bikin tuh. Mau versi apa dia bikin? Nih, versi Melo. Nah, udah tinggal kita copy foto yang tadi kita kita post di Instagram, tapi ada edukasinya gitu loh, ada apa namanya? Captionnya yang ini. Caption. Nah, ini kan kalau kayak gini kan biasa aja nih captionnya. Nah, kita tambahin muatan. Jadi misalnya Mm-mm, mm-mm. eh apa namanya? Tadi tuh apa? Tambah info misalnya ya edukatif misalnya gitu ya. Nanti dia cariin Hmm. supaya tulisan kita itu tidak sekedar apa post-post yang kurang manfaat gitu ya. Ini kalau ibu-ibu Aisyah kan maunya yang ada manfaatnya gitu. Nah, tuh ada edukatifnya. Mbak Ade, kalau ini harus menggunakan ChatGPT ya, bisa menggunakan Meta. Boleh, bisa pakai yang lain. Boleh pakai Meta, tapi saya belum pernah coba. Saya cobanya yang ini. Nah, sekarang Bunda coba nih kalau pakai Meta gimana? Mau ditayangin, Bu Hur? Iya ya, coba kalau yang Kalau pakai Meta. kalau ngedit Saya kita kemarin langsung pernah aja. pernah di Meta itu nyari info Mm-mm. tentang ayat apa keliru, Mbak. Nah, Ya, hati-hati betul. kalau Meta nggak secanggih itu. Oh, baik. ChatGPT itu lebih Iya, lebih bagus di Meta. kayaknya sih. Iya. Gambarnya juga kayak gitu. Kalau di Meta mukanya muka Arab mulu. Oh, gitu. Iya. Yang Baik. pertama itu kemarin tentang ayat itu 2 kali ini nggak nggak ketemu temu nggak sinkron ayatnya gitu. Bagus, berarti Bu Kuryati tahu ya bahwa Meta itu salah. Dia bisa menjadi. Iya, salah sampai 2 kali. Nah, Ujung-ujungnya minta contoh, info yang benar gimana gitu. coba kita pakai ChatGPT ya. Saya akan minta dia untuk journaling ayat. Saya pernah melakukan itu. Journaling ayat Quran. Apa nih? Mau mau pilih apa? eh apa namanya? Al-Mu'minun misalnya ya. An-Nahl 97 gitu aja yang Oke. sudah sering. An-Nahl 97. Hmm. Nah, ini. Oh ya, cocok itu. Ah, lihat tadaburnya. Oh ya baik.
Nah, catatan journaling pribadi, terus resolusi amal. Kalau Bunda mau misalnya tambahkan asbabun nuzul misalnya ya, kita kasih aja perintah. Tambah asbabun nuzul. Tapi sekali lagi dicek ya, nih kalau Bunda Kuryati kan paham nih, jangan sampai dia kasih infonya salah gitu. Ini juga ada kemungkinan salah, si ChatGPT juga ada kemungkinan salah. Mm-mm. Jadi tetap kita harus kritis. Iya ya, Mm. soalnya itu kan juga buatan manusia ya. Iya, Bisa jadi dia ngambilnya nggak nggak tepat gitu ya. betul. Tidak pada tempatnya gitu. Mm-mm. Nah, kita pilih. Nah, kalau sudah oke, baru kita copy, kita pindahkan ke mana kita mau Pak, kita mau postnya, gitu Bu. Mm-mm. Oke, Kalau kalau untuk ngedit biasa aja ya, misalnya ngedit yang ini enggak itu ditambahin itu biasa aja gitu ya. Pak. Jadi misalnya gini, kalau saya pakai yang yang sudah saya buat itu Kompasiana ya Bun. Nah, ini kalau Bunda Mm-mm. kalau belum punya boleh eh, boleh di apa namanya em, di apa buatkan akunnya login biasa apa namanya login biasa ke Kompasiana. Kemudian kalau dia udah aktif, biasanya dia verifikasi via email seperti biasa. Terus udah kita langsung terus begini, mulai menulis, mulai nulis. Nah, mulai nulis ya. Ini udah langsung muncul Mm-mm. pilihan kategori, kemudian bikin judul. Nah, kalau judul ini kita nggak bisa copy, harus diketik biasa. Nah, ini dalamannya, mulai tulisannya Ya itu. gini, jadi ini kan lagi sambil ya, sambil direnovasi nih Bu. Di Ya, atas Bu sedang Rusmiati, direnovasi, yang di itu atas dulu dong, tukangnya juga bolak-balik gitu Bu. Nah, Bu maksudnya Rusmiati. apa namanya Bisa tugasnya dibantu. lagi eh, keluar atau apa, terus dia butuh butuh kertas atau apa gitu. Bu Rusmiati, mic-nya ditutup ya. Ah, Suaranya bocor. ah, apa saya bantu? Oke, jadi kita bisa copy, misalnya tadi ya, Bunda bisa pakai yang copy di sini, kemudian di paste di sini. Cuma dia bentuknya nanti tidak bagus. Misalnya saya copy di sini ya, harus diedit lagi. Saya langsung paste di sini. Nah, bentuknya jadi kayak gini, banyak bintang-bintang. Nah, kalau di laptop saya tuh kalau mau bagus, kita copy aja dari sini, di blok dulu. Di blok. Nah, sampai sini. Copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kalau kita copy kemudian paste, dia bentuknya sudah seperti ini. Nggak ada bintang-bintangnya. Hmm. Udah cantik. Tulisannya udah cantik. Kalau mau diedit misalnya eh, ada yang mau dihapus misalnya, hapus aja. Misalnya mana? Misalnya satu paragraf dihapus. Ini dihapus aja. Terus gitu. Hmm. Boleh. Ya, iya, iya. Nah, kemudian Bunda tinggal isi ininya nih pilihan kategorinya. Kategorinya apa tadi? Misalnya kalau ada agama biasanya boleh masuk ke pendidikan atau filsafat misalnya gitu. Atau diari, di sini juga ada diari tuh. Jadi kalau Bunda suka jalan-jalan, boleh di sini ada jalan-jalan juga. Ada foodie itu yang suka makan, makan-makan. Mm-mm. Kalau yang hobi kerja ada work life, hobi cari duit. Nah, ini ada entrepreneur sama finansial. Jadi banyak, Mm-mm. banyak ya. Kalau buat pribadi berarti di diary aja ya. Ah, boleh di dia. Maksudnya ya kita tulis-tulis sendiri lah gitu. Nah, kemudian kita pilih nih kategori. Misalnya tadi diary. Karena journaling kan, berarti nanti Bunda Mm-mm. target misalnya setiap berapa hari, saya seminggu 2 kali, Senin sama Kamis harus bikin journaling misalnya gitu, atau mau tiap hari juga bisa. Di sini di Kompasiana itu cuma dikasih jeda 1 jam, jadi sehari Bunda bisa bikin belasan artikel.
Rajin. rajin. Judulnya di sini. Journaling An-Nahl 97 misalnya. Atau kalau mau kasih judul yang ini, kita bisa minta sama ChatGPT tadi. Kasih judul catchy. Catchy itu artinya menarik ya. Menarik. Nah, dia kasih nanti pilihan judulnya yang dia sarankan tuh. Hayatan Thayyibah. Hidup tenang meski dunia tak ramai. Mau diambil, pindahin ke sini. Hidup tenang. Apa tadi? Meski dunia tak ramai. Hidup tenang meski dunia lama. Atau tak ramah. Tak rahmah. Ya. Bebas. Nah, terus kasih teaser di sini. Kalau saya biasanya boleh ambil dari sini. Copy aja salah satu kalimat di sini yang bagus, misalnya ini. Karena ini kan panjang ya. Potong di sini, Ctrl X, pindahin ke teaser. Teaser ini bisa copy paste. Nah, terus kasih tag. Tag-nya kita diminta untuk 6 6 kata ya. An-Nahl, Hati-hati ya. Quran. Apalagi? Aisyah menulis. Ini kalau Bunda setiap orang bikin artikel Aisyah nanti Aisyah ratingnya naik tuh. Apa? Milad ya? Milad 108 ya? Ya. Bekasi. Hmm. Ya. Aisyah Bekasi. Ya, oh ya Bekasi, kota Bekasi. Nah, misalnya gitu. Kemudian Bunda bisa tambahkan foto di sini. Foto kegiatannya Aisyah misalnya, insert image. Nah, drop image di sini ambil yang sudah kita download. Oh, di sini. Mana dia? Ini misalnya ya. Foto mana aja. Jangan lupa di fotonya ini dikasih keterangan. Misalnya fotonya sumbernya FKM, UMD, dan IC. Apa aja boleh ditulis. Misalkan kalau dapat dari AI juga boleh. Tulis aja AI generated atau Canva misalnya gitu. Kasih keterangan sumber fotonya. Udah, abis gitu kita perintahkan dia tayang. Dia akan minta kita baca ketentuan penayangan. Setuju aja. Dia langsung tayang. Nah, selamat. Konten Anda berhasil ditayangkan. Oke. Dia masuk langsung ke halaman profil kita. Nah, ini contoh nih. Saya nonton berita ada running text. Orang miskin di Indonesia 194 juta. Wah, terus saya tanya, bener nggak gitu kan? Itu ternyata versi World Bank, Bank Dunia, bikin artikel. Anak saya kemarin ngajar naik sepeda, Bun. Ini foto anak saya waktu SMP. Dia ke sekolah naik sepeda. Sekarang dia sudah lulus SMA. Terus ngajar di sekolahan TK. Terus kemarin dia mulai ke sekolah, ngajarnya itu naik sepeda. Saya ambil fotonya waktu dia dulu, terus saya bikin artikelnya. Bisa buat kenang-kenangan anak-anak kita. Kalau lagi marah-marahan juga nggak apa-apa, Bun. Lagi ngambek-ngambek sama anak gitu. Curhatin di sini. Kemarin ada kasus anak-anak yang itu tadi ya, yang 8 tahun itu di Bekasi. Nah, kan nggak bisa tuh di penjara. Ditolak sama polisi. Nah, itu terus tanggung jawabnya siapa coba? Siapa yang harus tanggung jawab? Orang tuanya kah? Sementara di kita di apa? Amal Usaha Muhammadiyah Aisyah itu juga banyak permasalahan seperti itu. Nah, ini materi kuliah nih. Penentuan prioritas masalah kesehatan. Saya diminta ngajar di
kebidanan. Nah, bikin aja artikelnya di sini. Anak-anak suruh baca artikelnya. Boleh tuh bisa like, bisa komentar juga di sini, Bun. Nih, anak saya yang mondok, kemudian diajak halakohnya itu boleh jalan-jalan ke mall, ke toko buku. Terus difoto sama ustadznya. Nah, ini anak saya lagi cinta banget sama Jepang. Dia ambil buku Jepang, terus saya bikin artikelnya. Jadi buat kenang-kenangan mereka, lumayan. Kalau saya ini dari 15 Maret 2025, rupanya sudah ada 150 artikel. Berapa hari tuh? 90 hari ya? Belum 90 hari ya? Sekarang berapa belas nih? 3 bulan ya? Jadi sehari bisa bikin lebih dari satu artikel. Nah, ayo sekarang giliran Bunda nih yang bikin. Mau ditayangin nggak? Oh, iya, daftar hadirnya. Ayo, Bunda. Mbak Ade, Uh, itu kalau kayak Mbak Ade memasukkan ke Kompasiana, itu modalnya apa kita tinggal masukin gitu atau kita harus punya akun sendiri atau gimana itu? Ya, makasih Bunda Kuryati. Bikin akun, Bunda. Bikin Hmm. akunnya itu sama seperti kita bikin, kan kita biasanya kalau di handphone tuh udah punya akun Google ya, Iya, ya, email betul. biasanya ya. Nah, Iya. masuk masuk pakai akun itu. Jadi kita nggak Hmm. perlu bikin akun khusus, tapi bilang aja di situ masuk login, login pakai akun Google. Hmm. Jadi Paling, masuk ke Kompasiana hmm, pakai akun Google, yes, baru kita bisa ini ya klik ya. ya, Makasih. ya. Apa mau ditayangin, Bu Kuryati mau itu, atau Pak Gilang mau demonstrasikan? Lagi pakai handphone, pakai laptop nggak, Pak Gilang? Enggak, Bu. Masih nyimak. Oke, oke. Ayo Bunda, ada yang bawa, ada yang pakai pakai handphone juga bisa ditayangkan, coba. Ada pertanyaan nih. Wah, pertanyaannya, apakah artikel di Kompasiana ini bisa diklaim sebagai kinerja BKD LKD? Bagaimana cara Jitu bisa publish artikel di redaksi konvensional sekelas Kompas, Detikkom, Jawa Pos dan lainnya? Oke, terima kasih pertanyaannya Bunda Musfira. Em, Kalau saya pakai itu untuk laporan BKD dan LKD. IKD kalau di UNJ juga ya. IKD. Jadi surat tugas, misalnya saya ngisi materi nih kayak gini, terus saya bikin artikel tadi kan. Nah itu sudah bisa surat tugas tambah kalau kita nggak sempet dapat sertifikatnya, saya tayangkan artikel yang di Kompasiana tadi sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan. Karena kan di dalam artikelnya ada foto juga, ada foto kegiatan, gitu kan. Jadi dia, saya kira sudah kuat ya. Selama ini sih saya gunakan itu dan diterima sebagai ini yang semester kemarin karena saya baru bikin 3 bulan yang lalu ya. Jadi saya udah pakai untuk IKD, BKD dan LKD. Kemudian pertanyaannya kedua untuk publish artikel di redaksi konvensional. Nah, sebelumnya saya melakukan itu. Jadi memang prosedurnya kalau di redaksi yang konvensional itu ada tahapannya, ada proses review. Seperti halnya kalau kita bikin artikel di jurnal ilmiah gitu ya. Nah, kalau zaman dulu banget, pertama kali saya bikin artikel itu di Republika Online. Di Republika Online itu dalam waktu 2 atau 3 hari kalau nggak salah sudah tayang. Jadi waktunya itu hanya beberapa hari. Nah, saya belum pernah sih tembus ke Kompas, Detik, dan yang lainnya. Bisa juga melalui wartawannya mereka. Jadi apa namanya redaksi atau wartawannya media konvensional tadi. Biasanya mereka ada linknya juga ya, melalui email biasanya gitu ya. Nanti dia akan review, kemudian kita mungkin diperlukan beberapa revisi, misalnya kita ikuti. Demikian Bunda.
Jadi mungkin memerlukan beberapa tahapan ya. Nah, kalau di Kompasiana enaknya kita bisa langsung tayang dan bisa kita edit. Jadi kalau kita merasa ada yang perlu diperbaiki tulisannya, fotonya mau diganti, mau ditambah, itu bisa diedit. Jadi ada fitur untuk mengedit artikel yang sudah tayang. Enaknya di situ. Demikian Bunda Muspirah, apakah menjawab? Tadi kayaknya ada yang raise hand juga ya. Kita masih punya waktu 7 menit lagi. Siapa tadi yang raise hand? Oke. Baik, Bunda-Bunda. Saya kasih kesempatan kepada Ibu Ibu Dekan ya. Bu Dekan masih ada nggak nih tadi? Belum sempat membuka nih. Kak Ulfi, apa kabar Kak Ulfi? Mau menceritakan sesuatu? Apa kabar Dakta? Ya, Assalamualaikum Bu Ade dan Ibu-Ibu semuanya. Alhamdulillah ya bisa ngikutin Zoom ini. Emang sih kalau bukannya apa ya, nggak jauh beda sih sama eh, kita di Dakta yang sehari-hari juga nggak hanya siaran aja, tetapi juga kita punya apa namanya platformnya di websitenya namanya www.dakta.com. Hampir sama semuanya. Saya pun juga apa namanya mengisi di dalamnya. Tapi kan alangkah baiknya ya kalau kita itu memang pure itu memang berita kita. Kalaupun kalau kita apa namanya ngambil dari misalkan dari Republika, CNN, Kompas, Detik dan lain sebagainya, tentu kita harus ada cantumannya misalkan sumber dari media A, media B, media C dan kita mungkin akan apa ya agak sedikit improve aja ya tanpa menghilangkan dari esensi ini. Tapi saya tertarik dengan Kompasiana ya istilahnya kan itu kan milik kita pribadi sama dengan blog ya Bu Ade ya. Betul, betul. Ya, saya juga punya blog tapi udah hampir bertahun-tahun nggak pernah diisi karena lain suatu hal. Nah itu juga misalkan tentang pengalaman kita, misalkan habis jalan-jalan nih kemana, kita bisa ngisi di situ sama foto-fotonya atau lagi makan ini kita uh, nge-review makanan A, B, C di daerah tersebut dan fotonya. Nah tapi apakah dari Kompasiana dan blogger itu istilahnya balik lagi bisa nggak sih kita jual itu Bu artikelnya ya adalah sesuatu yang kita dapatkan yang kita tulis yang kita apa namanya kita curahkan gitu. Nah terus kalau mau nulis itu gimana memulainya biasanya kan M-nya itu Bu malesnya itu yang kadang-kadang suka apa mungkin ide ada ya banyak ide ya entah di mana banyak tapi menghilangkan malesnya itu yang harus di ini. Nah itu gimana Bu Ade untuk tipsnya itu? Terima kasih. Sama-sama Kak Ulfi. Nah, ini info ya, bunda-bunda, kakak-kakak bisa menghubungi Kak Ulfi nih kalau mau apa namanya tayang di daftar. Oke. Em, apa namanya untuk saya tayangkan lagi ya yang tadi ya. Untuk apa yang kita dapat nih kalau kita udah nulis di Kompasiana. Benar seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ulfi. Dia ada sistem apa seperti blog tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian sistem rewardnya kepada kita itu ada di sini dia pakai sistem poin. Kita bisa klik ya, kita bisa telusuri di sini. Nah, kemudian ada beberapa program sih, kalau yang saya lihat ini saya juga masih belajar ya karena baru 3 bulan. Nah, setiap kali kita mulai registrasi udah dapat poin. Kemudian kalau ada orang yang kasih rating, kasih komentar, ini juga kita dapat poin. Kemudian sebanyak kita membuat artikel itu kita dapat poin 5 nih, 5 setiap artikel itu dapat poin 5. Kemudian page view-nya juga dapat poin. Jadi untuk poin-poin ini nanti apa namanya? Dia akan minta kita memasukkan dompet digital.
dompet digital kita. Jadi nanti uangnya itu, karena kan kalau kita baca artikelnya, itu dia ada banyak iklan ya. Jadi dia sebenarnya dapat uang nih. Nah, kita sebenarnya akan mendapatkan kompensasi juga nanti pada saat pencapaian tertentu gitu. Nanti di pencapaian tertentu kalau dia jadi headline misalnya atau jadi apa, nah itu dapat uang juga. Ada ketentuannya di situ. Jadi sebenarnya tidak cuma-cuma juga Kak. Nanti insya Allah ada reward-rewardnya gitu. Iya. Oh iya, Bude mau cerita lagi nih. Eh, saya lupa tahun berapa ketika itu ada tante saya orang Aisyah itu di Pagutan Mataram. Beliau itu sekolahnya dapat penghargaan dari Bank Indonesia, perpustakaan ya. Terus tante saya ngomong, coba Vi nulis beritanya masukin ke Suara Aisyah. Saya masukin itu, saya kirim. Alhamdulillah dimuat di Suara Aisyah. Saya lupa tahun berapa itu. Dan bonusnya lagi ada uang untuk menulis ya. Itu kalau nggak salah Rp75.000. Bisa lah kalau untuk di PDA ya, setiap kegiatan bisa nulis sedikit terus kirim ke Suara Aisyah ya. Mudah-mudahan ya bisa masuk ke majalahnya. Saya pernah tuh kemarin kirim terakhir waktu Milad yang tahun kemarin, tapi nggak dimasukin di majalahnya, tapi dimasukin di online. Oh, saya dapat balasan, ini sudah saya masukkan di online. Terus saya bilang, apakah nanti akan diterbitkan di majalah? Tidak ada balasan gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih apapun kegiatan Aisyah Kota Bekasi ya bisa, kan ada Bu Ade nih istilahnya yang udah bisa lah nulisnya bisa masuk ke Suara Aisyah ya, mudah-mudahan insya Allah berdoa bisa diterbitkan di majalah gitu kan. Kan kita kan ada tuh setiap sebulan sekali majalahnya ya. Kalau di online mungkin juga kita nggak tahu linknya yang mana, kapan ininya gitu. Mungkin kalau bisa dimasukin kirim ke redaksi Suara Aisyah ya, mudah-mudahan bisa diterbitin. Terus kita lihat kan bangga gitu ada kota Bekasinya ya, lumayan juga sih uang Rp75.000 masuk ke kas PDA gitu Bu. Ya, betul. Wah, bagus nih Bisa insight-nya. juga tambah itu SA. Bisa Betul. ya. Ayo semangat Ibu Huriati, kegiatannya paling banyak di Majelis Tabligh. Ya, yang pasti kan setiap Jumat itu ada beberapa tuh, ada di Dakta, ada di sekian pekan itu di TK juga ya kajiannya gitu. Belum lagi majelis yang lain. Oh, banyak banget. Ayo semangat. Jadi jangan habis kegiatan terus hilang gitu. Tapi ada kenang-kenangannya. Apalagi kalau ada duitnya. Sahabat semangat. Terima kasih Kak Ulfi mengingatnya. Siap-siap nanti kita eksekusi. Oh iya, di sini juga ada Bunda Eni. Mangga Bunda Eni ada yang ingin disampaikan? Sudah jam 11 tapi. Bunda Eni ini Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bekasi. Silakan Bunda. Terima kasih Mbak Ade, tapi maaf ya, off kamera. Nggak apa-apa. Mohon maaf juga tadi saya terlambat masuk karena tadi masih ada urusan baru datang terus oh ya ingat baru login. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini Mbak Ade. Mudah-mudahan tidak hanya kali ini saja. Kayaknya Ibu masih penasaran tuh, belum semuanya memahami atau masih pengen mencoba gitu ya. Perlu ada pendampingan lagi. Sepertinya itu aja Mbak Ade. Terima kasih. Siap Bu Eni. Terima kasih banyak. Insya Allah kapan-kapan kita bikin versi offline ya Bunda ya. Ya itu lebih bagus kayaknya. Kemarin Bisa udah langsung. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa dieksekusi. Kemarin diskusi dengan Bu Diah juga, mungkin kita bisa bikin versi offline-nya di Bekasi atau di tempat yang lebih enak gitu ya. Tapi boleh hybrid. Mereka malah mintanya sama PWA Jawa Barat kayaknya tuh. Oh begitu ya. Iya sebenarnya kan kegiatan di PDA kan banyak sekali ya sehingga kurang publikasi karena masih banyak yang belum paham dengan media begitu kan. Jadi kalau ada lah yang bisa memasukkan ke media kan jadi semakin banyak masyarakat yang tahu kegiatan IC ya.
Gitu. Insya Allah. Terima kasih banyak Bunda Eni. Ya, sama-sama, Mbak. Baik, Pak Gilang, saya kembalikan ke Pak Gilang. Saya mohon maaf ya Bunda, karena sudah jam 11 saya akan kembalikan ke Pak Gilang dan Ibu Dekan, Ibu Erniasi. Terima kasih banyak atas ke apa semangatnya ya, atas serius banget ini kayaknya Ibu Aisyah. Mudah-mudahan kita bisa eksekusi beneran ya. Insya Allah dimudahkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bu Ade atas terima kasih banyak Bu Ade atas pemaparan materinya yang sangat menarik Bu Ade. Jadi ini menjadi pemantik ya bunda-bunda semua buat kita semua untuk kembali gitu ya, untuk coba menulis kembali gitu ya semua kegiatan, apalagi biasanya Bu Ade kegiatan-kegiatan di PDM ya di tengah-tengah masyarakat itu kan dinamis sekali ya. Hari ini ada kegiatan pengajian atau ada kajian apa, besok ada lagi gitu ya. Memang biar bisa kita kenang lah kurang lebih seperti itu ya, bisa kita tulis. Harapannya semoga ada kegiatan seperti ini mungkin bisa lebih teknis dan lebih panjang waktunya gitu ya, secara daring maupun luring, bagaimana kita semua bisa menulis di Kompasiana ataupun di media pemberitaan lainnya. Maaf, Gimana? tadi ada yang belum saya jawab ya. Pertanyaannya sama nih, gimana caranya supaya istiqomah? Iya, itu akhir Itu penting itu. Tips and trick. Iya, gimana ya biar istiqomah? Tadi pertanyaan yang sama dengan Kak Ulfi. Kak Ulfi udah bikin katanya zaman jebot gitu ya, zaman old, bikin blog gitu, habis gitu ditinggal deh gitu ya. Ya, itu mungkin kembali kepada kita. Kita ini menulis untuk apa gitu. Jadi kalau saya itu apapun yang saya lakukan itu saya berharap kemanfaatannya itu untuk orang-orang terdekat kita. Jadi yang saya tulis juga hal-hal sederhana gitu, nggak yang terlalu politis misalnya gitu, terlalu filosofis, tapi yang benar-benar kita hadapi sehari-hari. Ada teman saya misalnya qadarullah ada yang wafat misalnya gitu ya, saya bikin artikel kemarin waktu kejadian anak saya masih baru selesai dari gontor ya, terus ada kejadian yang ambruk gitu kan, akhirnya itu di kantor. langsung ribut tuh di grup wali santri kan sibuk gitu kan berdoa dan sebagainya. Nah, saya bikin artikel. Saya maksudnya untuk kita menguatkan gitu ya para mujahid kita gitu kan yang memang sudah terluka, yang sudah wafat misalnya, itu kan tidak sia-sia misalnya gitu. Terus ada kondangan aja kemarin saya kondangan dibikin tulisan. Iya. Terus tadi tuh ya anak saya berangkat ngajar pakai sepeda, itu buat saya penting banget. Buat saya itu apapun ya, anak kita atau kita orang tua kita gitu ya, itu tuh sesuatu yang nggak bisa, mungkin nggak kembali lagi gitu. Masa-masa itu kan nggak kembali lagi tuh. Anak saya naik gunung waktu yang bungsu itu naik gunung usia 9 tahun, ada fotonya. Saya bikin artikel gitu. Jadi nanti tuh mereka di masa yang akan datang pasti akan kembalinya ke kita. Maksudnya di antara penuh banyaknya gitu ya, riuhnya cobaan, godaan gitu ya, masih ada yang merekatkan kita. Nah, kalau saya alasannya itu. Jadi saya tidak akan berhenti menulis tentang diri saya dan keluarga saya. Kalau saya sih mikirnya gitu. Nah, sekarang tergantung dari bunda yang lainnya, kakak-kakak yang lain gitu ya. Kalau yang dosen udah pasti, udah punya kewajiban kan bikin LKD, BKD dan sebagainya. Jadi ya kita konsisten aja. Dan kita niatkan tadi tuh, kalau kita udah wafat, biasanya kan gitu ya, orang kalau udah meninggal terus ngecek IG-nya postingan terakhirnya apa, di TikTok isinya apa gitu. Nah, kalau kita konsisten mengisi dengan hal-hal baik, insya Allah yang kita tinggalkan itu kebaikan. Jadi orang itu ketika kita pergi itu mendoakannya juga yang baik-baik, insya Allah sih gitu. Itu sih kalau saya tipsnya. Baik. Ya. Terima kasih. Ya.
Terima kasih banyak Bu Ade atas tipsnya. Jadi memang mulai dari hal yang kecil juga ya sebetulnya ya, tapi sangat berkesan gitu ya. Ya, sangat menarik, namun mohon maaf kita terbatas waktu. Apakah ada tanggapan ataupun terakhir dari ibu-ibu dan audiens semua? Jika tidak ada tanggapan lagi, mohon izin saya tutup sesi pada. Bu Erni mungkin yang nutup Pak Gilang? Oh ya, silakan Bu Erni. Baru masuk lagi tuh. Iya, Apa masih wawancara ya Bu Erninya ya? iya. Atau ya udah nggak apa-apa. Silakan Pak Gilang ditutup aja. Ya, baik kita tutup dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.